Oke, jumpa lagi di Water Jalsa edisi mobil, ngobrol di mobil masih sendiri. Hari ini hari Rabu, mulai pakai pakaian batik. Oke, ini ada dua cerita yang diceritain sama istri saya. Dan menurut saya ini kontennya cukup luar biasa, sehingga saya putuskan untuk diceritakan ulang versi saya. Kisah ini ada dua kisah yang selain itu juga pelajaran sangat besar, terutama bagaimana kita berbagi. Yaitu judulnya tentang mencari balon dan mendorong mobil. Mungkin ada yang sudah pernah dengar sih, cuma ini cukup fresh gitu, saya baru dengar, jadi menurut saya udah ya, tapi ini cukup fresh ceritanya. Oke, yang pertama, mencari balon. Jadi kita bayangkan nih, ada sebuah anak-anak, satu kelompok anak TK, ya, mungkin sekitar 50 orang di sebuah ruangan tertutup, misalkan 10 kali 10 gitu, atau 5 kali 5 jika terlalu besar. Nah, ini anak-anak TK ini, ya. Kemudian ada sekelompok, ada balon yang diberi setiap balon warnanya sama atau tidak sama aja, tapi dikasih nama masing-masing. Ya, sebanyak 50 orang itu yang di ruangan tentu tidak terlalu besar, anggap aja misalkan 10 kali 10 gitu ya, sehingga masih bisa bergerak ya, orang di sana, tapi juga cukup penuh. Nah, kemudian balon itu setelah dikasih nama dimasukkan ke ruangan itu terlebih dulu, dan kemudian sudah dikasih nama masing-masing, kita bayangkan itu. Kemudian anak-anak ini ya, diberi kesempatan untuk mencari nama balon tersebut yang sesuai dengan namanya. Nah, yang bikin bukan yang punya balon kan, yang bikin ibu gurunya nggak dikasih tahu setiap orang warnanya apa, si X nggak dikasih tahu. Pokoknya kalian cari balon yang ada namanya. Dalam waktu secepat mungkin, dikasih waktu 5 menit. Ya, ruangannya cukup fresh ya, karena ada balon 50, cukup. Ya, mungkin ruangnya terlalu besar mas boy sebenarnya, misalkan 7 kali 7 lah ya. Oke, dan ternyata, waduh, ini cukup jalan cukup sempit keluar dari komplek. Nah, ternyata selama hampir 5 menit itu nggak berhasil, tidak berhasil. 5 menit tidak berhasil, sampai kemudian 10 menit orang ini, anak-anak ini mencari, hanya sebagian yang dapat namanya sesuai itu, karena berebut. Jadi selama 10 menit tidak ada, atau paling hanya beberapa sedikit persen yang menemukan balonnya dengan namanya dan benar. Mungkin hanya sekitar 5-10% ya. Mungkin dia yang kesit, mungkin ini yang laki-lakinya mungkin, atau mungkin yang dia beruntung, ada yang kesit, ada yang beruntung laki gitu ya. Kemudian ya mungkin itu ada yang kesit dan ada yang beruntung yang bisa mendapatkan dengan waktu yang tepat. Oke. Kemudian selesai 10. Akhirnya dievaluasi. Kenapa susah? Ya, ternyata susah mencari nama balon di mencari balon di antara kerumunan begitu kan, susah tuh, berebut. Ada yang ruangnya terlalu sempit atau apa, berbagai alasan. Ini teman-temannya ini sih bu, tidak mau sabar. Apalagi balon itu beresiko untuk meletus. Itu kan salah satu batasan, tidak bisa meletus ketika mencari. Kami terlalu hati-hati atau apalah. Artinya mereka tidak ada yang saling bekerja sama.
Oke, kemudian diganti simulasinya, diulangi lagi. Oke, sekarang begini. Sekarang keluar dulu semua, kemudian nanti masuk lagi dikasih arahan begini. Nanti di dalam itu ada balon sebanyak 50 orang. Caranya supaya cepat gimana? Silahkan masuk, kemudian pegang balon terdekat, tidak usah berebut. Balon yang terdekat, dilihat namanya, dan dicari siapa orangnya. Oke, cukup clear perintahnya, anak-anak ini paham. Dan begitu dibuka pintunya, nggak nyampe 10 menit semuanya mendapatkan balon masing-masing dengan cara mungkin si A dapat namanya si X, kemudian dia mencari si X, kemudian saling cepat memberi, saling berbagi, saling memberikan karena hafal kan, oh ini punyanya si A, oh, kamu ada di sana, nanti sayangnya saling memberi, dan akhirnya dalam 10 menit tidak terjadi konflik, tidak terjadi kredit, tidak ada balon yang pecah, beda sama yang tadi ada balon, tidak saling berebut, rapi, cepat, akhirnya semua mendapat bagiannya masing-masing. Ya, jadi hikmah tukang balon ini, ya, ini adalah kita tuh banyak hal ya, tidak perlu berebut gitu ya, yang mungkin kita harus bekerja sama, hikmahnya tidak usah berebut, tidak bekerja sama, kemudian bantu orang lain, berbagi gitu ya. Jadi quote-nya itu paling penting adalah quote berbagi. Dengan semangat membantu itu, akhirnya kemudian masalah itu terselesaikan. Itu cerita tentang balon. Jadi mari kita bersemangat untuk berbagi, maka permasalahan itu akan menjadi solve dan terbagi dengan baik. Oke, kemudian ada kisah yang kedua, ini juga diceritakan pada suatu di malam. Saya diceritakan sama istri saya malam itu, dan saya di obrolan kedua lah pertama. Yang kedua, ini kisah tentang mobil mogok. Jadi ada seorang itu dia mobilnya mogok. Dia di jalan yang cukup ramai, tiba-tiba dia lagi mengendarai mobilnya mogok di pinggir jalan. Nggak bisa bensin lah, seperti itu karena mungkin kontrol itunya nggak ada. Nah, kemudian orang ini di pinggir jalan yang cukup ramai itu dia menghentikan mobilnya dan dia ngawi-ngawi itu apa sih, mengadang mobil gitu ya, mengadang mobil dengan jari satunya minta tolong ke setiap kendaraan yang lewat. Alhasil tidak ada yang membantu sama sekali. Menurut saya ini normal ya, ke tengah ke nggak ada yang itu, nggak ada pentoan gitu. Pertama mungkin orang kan ada ragu-ragu gitu ya, ini siapa tiba-tiba ngawi-ngawi atau menghadang gitu ya di jalan yang cukup cepat misalkan, kita bayangkan seperti itu kan, apa ini mungkin dia penampilannya habis orang ini habis rusuh tentunya kan, karena habis mobilnya didorong dan capek, keringat gitu ya, rusuh yang cukup menakutkan gitu, buat sebagian orang serem gitu. Alhasil nggak ada itu yang membantu selama hampir mobil lewat, banyak mobil lewat, tidak ada yang membantu. Ya. Kemudian ada orang yang sama, hal yang sama, dia mobilnya macet ya, tapi apa yang dia lakukan untuk meminta bantuan itu adalah, ini kan proses berbagi. Begitu mobilnya berhenti, dia macet, orang ini mencoba mendorong mobilnya sendiri. Ini orang lain ya, kisah yang lain, atau asumsi misalkan ini cerita orang lain,
atau orang yang lain lah, di mobil yang sama, di jalan yang sama, atau orang itu juga nggak masalah, tapi dia mau mencoba mensimulasikan orang ini, orang yang sama langsung itu dia sambil dorong mobil sendirian, paham? Dia dorong mobil sendirian gitu, tentu rumit gitu ya, dari pinggir. Alhasil itu akhirnya banyak orang membantu, hanya berhenti dan ikut bantu dorong mobil tanpa dia melakukan proses ngawing-ngawing tadi atau menghadap tadi. Dia melakukan diri sendiri dulu, baru kemudian datang. Jadi hikmahnya, bukannya kita nggak mau berbagi. Kalau kita pengen dapat sebuah bantuan atau pertolongan, bukannya kita nggak mau berbagi. Tapi kisah tadi, orang ini udah kerja duluan gitu, sehingga akhirnya wah ini orang ini kelelahan, sudah kerja, udah menolong dirinya sendiri tapi tidak mampu. Kemudian kita akan membantu. Dan itu tanpa disuruh, akhirnya si mobil ini bisa didorong, akhirnya pada berhenti. Yang lain cuma 2 orang, akhirnya 3 mobil, 4 orang mobil, akhirnya mobil itu bisa jalan. Jadi memang kita akan lebih mudah membantu kalau ketika kita melihat orang yang sudah punya ikhtiar, sudah punya usaha. Itu lebih lebih mengundang bantuan. Jadi kira-kira begitu kisah balon dan dorong mobil, cari balon dan dorong mobil. Hikmahnya ya kita jangan usah berbuat, berbagi lah. Saya menganggap ini poinnya berbagi lah. Bisa berbagi, kita harus mau berbagi ya. Yang balon tadi juga begitu ya, begitu kita nyari yang terdekat, terus namanya lebih cepat. Yang dorong mobil juga begitu. Itu kita ada usaha dorong mobil, ternyata bantuan itu ada. Demikian 2 soup of soul. Apa soup of soul ya? Soup of soul. Lupa itu. Makanan sup untuk jiwa kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita sharing lagi kisah-kisah yang fresh dan sebagainya di Geowater Channel Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi.